Shalom, jumpa kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah video yang terakhir dari judul Karaktermu Seperti Ini Yang Tuhan Suka. Kita akan mencermati judul kecilnya, Jangan Mengucapkan Saksi Dusta. Karena saksi dusta ini bisa memfitnah seseorang. Saksi dusta ini bisa menimbulkan perselisihan antara orang tertentu dengan orang yang lain. Karena saksi dusta ini akan lebih banyak merugikan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu, Tuhan pernah berfirman di video saya yang lain, hendaknya engkau hidup dengan jujur. Saudara, kita lihat lebih dulu Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19, demikian bunyi firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara, apakah ada orang yang seperti ini yang mengucapkan saksi dusta kemudian menyembur-nyemburkan berita-berita bohong sehingga menimbulkan pertengkaran sesama saudaranya, sesama yang lain berselisih, kelompok satu dengan yang lainnya berselisih? Saudara, ternyata ada. Oleh karena itu tidak salah ketika Tuhan mulai menulis hukum Taurat menjadi hukum pertama yang menuntun umat manusia bagaimana caranya mereka hidup. Setelah sekian lama mereka hidup tanpa hukum, ditulis di dalam 10 perintah Tuhan. Kita baca lebih dulu Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian: jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, hati-hati. Kenapa? Karena memang ada begitu banyak orang yang berperilaku yang model seperti ini, saudara. Demi mencapai tujuannya, tidak sedikit orang yang mau mengucapkan saksi dusta. Pasti ada fitnah di dalamnya, sehingga apa yang dia lakukan telah merugikan orang tertentu. Namun pelaku berpikir itu adalah sesuatu yang baik dan benar untuk dia lakukan, karena lewat semuanya itu maksud dan tujuannya bisa tercapai. Saudara, orang hidup bukan hanya ingin mencapai tujuan. Saudara ingin mencapai tujuan baik, tetapi apakah Anda berhasil dengan tujuan tersebut juga dengan cara yang baik dan benar? Tuhan senang engkau berhasil dengan cara yang baik dan benar. Tetapi Tuhan sedih ketika engkau berhasil, tetapi apa yang kau lakukan adalah perkara-perkara yang jahat. Saudara, teristimewa ketika kita mengucapkan saksi dusta. Ini Tuhan tidak suka, tetapi Tuhan suka Anda punya karakter yang hebat, yang baik. Ketika Anda hidup itu membawa damai untuk semua orang. Karakter yang bagus, yang Tuhan suka, ketika Anda dan saya bisa hidup dengan membawa damai untuk semua orang. Minimal orang yang ada di sekeliling kita, di mana kita hadir di tengah-tengah mereka, damai itu boleh terjadi. Saudara, di negeri kita ini pernah satu kali peristiwa tentang yang Tuhan tidak suka. Jangan mengucapkan saksi dusta. Dilakukan oleh orang yang menjadi public figure, seorang ibu yang cukup terkenal di negeri kita ini tadi. Beliau entah karena apa, saya nggak ngerti karena saya tidak terjun di dunia politik, buta tentang politik. Yang jelas, apakah hanya bercanda atau bagaimana?
Ibu ini operasi plastik wajahnya. Sehingga ketika selesai operasi, muka yang disayat, yang dibetulkan dan lain sebagainya, katakan operasi kosmetik dan lain sebagainya tadi, tetap memberikan bekas, yaitu kelihatan wajah ibu ini seperti lebam. Maka oleh ibu ini difoto, dan foto ini beredar di media sosial, ditambah dengan berita-berita yang mendatangkan rasa iba, seakan-akan ibu ini telah dianiaya oleh seseorang. Saudara, otomatis sebagai sesama manusia, semua pihak pun ikut prihatin, ingin sekali memberikan pertolongan kepada ibu ini dan lain sebagainya. Maka datanglah banyak bantuan dan lain sebagainya. Dan ketika bantuan itu mulai datang, yang namanya bohong tetap adalah bohong. Oleh karena itu, firman Tuhan dari video saya yang lalu, karaktermu yang Tuhan suka adalah ketika engkau hidup dengan jujur. Jujur bisa dengan kata-kata, jujur juga lewat pikiran, jujur juga lewat tindakan. Apa yang dilakukan oleh ibu ini akhirnya ketahuan bahwa beliau bukan karena dianiaya oleh seseorang, tetapi beliau habis selesai operasi plastik wajahnya. Dan itu belum pulih. Nah, apa akibatnya? Karena dia adalah public figure dan dia telah banyak membuat kelompok-kelompok yang ada di negeri kita ini saling timbul syakwasangka, saling timbul macam-macam pikiran yang negatif, akhirnya merugikan diri sendiri. Ibu ini harus berurusan dengan penegak hukum. Saudara, hati-hati, jangan mengucapkan saksi dusta, karena hidup ini harus membawa damai kepada semua orang. Kenapa? Karena saksi dusta itu bisa merugikan seseorang. Apalagi kalau saksi dusta sengaja dipakai untuk mencapai tujuan. Tuhan senang Anda berhasil, tetapi apakah keberhasilan itu Anda capai lewat perbuatan yang baik dan benar? Tuhan sedih ketika saudara berhasil, tetapi Anda capai lewat perbuatan yang menimbulkan kekejian di hati Tuhan. Saudara, seorang yang punya kuasa, punya kecenderungan, dia tidak kepingin gagal dengan cita-citanya. Orang yang punya power, orang yang merasa punya kepandaian, orang yang punya relasi dan lain sebagainya, seringkali agak sombong. Karena dia selalu berpikir, aku mesti bisa, aku mesti berhasil. Saudara, ketika kata mesti diselipkan, berarti tidak bersandar kepada kehendak Tuhan, seringkali juga diikuti dengan segala cara, aku harus berhasil. Adalah seorang Raja Ahab yang ingin mendapatkan kebun anggur milik Nabot yang bersebelahan dengan tembok istana. Ahab datang kepada Nabot untuk membeli atau tukar guling kebun anggur itu. Tetapi Nabot berkata, sekali-kali aku tidak akan memberikan milik pusaka nenek moyangku kepada engkau. Maka membuat Ahab tidak bersemangat. Dan diketahui oleh istrinya Isabel, seorang perempuan yang jahat, penyembah berhala. Isabel bertanya kepada Ahab sebagai suaminya, kenapa engkau kelihatan lesu, tidak mau makan? Dan Ahab bercerita bahwa kebun anggur Nabot tidak boleh tak beli, tidak boleh tak tukar guling. Isabel berkata, bukankah kekuasaan itu ada di dalam tanganmu sebagai Raja Israel? Artinya, Isabel sudah memberikan petunjuk kepada suaminya bahwa lewat kekuasaan yang kamu punya, kamu bisa lakukan apa saja terhadap Nabot untuk memiliki kebun anggur milik Nabot.
Saudara, hati-hati apa yang dilakukan oleh Isabel. Isabel berkata, senangkan hatimu, aku akan memberikan kebun anggur Nabot menjadi milikmu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Isabel sebagai seorang permaisuri, dia mengumpulkan dua saksi dusta untuk bersaksi dusta menuduh kepada Nabot di hadapan para tua-tua. Dia merancangkan Nabot diundang di dalam pertemuan itu, sepertinya diadili, agar supaya pengadilan ini menjatuhkan hukuman Nabot untuk dibunuh. Saudara, ini yang dirancangkan oleh Isabel, dan kemudian Isabel berhasil membunuh Nabot dan memiliki kebun anggur Nabot. Tetapi Tuhan hatinya dipedihkan oleh perbuatan Ahab dan Isabel. Oleh karena itu Tuhan melarang, jangan mengucapkan saksi dusta, tetapi hidup mesti membawa damai. Bukankah Yesus yang adalah Tuhan telah mengajar kepada saudara dan saya bahwa engkau adalah terang dan garam dunia, sehingga hidupmu menjadi terang, dilihat oleh orang, dan sebagai garam hidupmu dirasakan kenyamanan kehadiranmu di tengah-tengah orang yang ada di sekeliling kamu. Ketika engkau hadir di tengah-tengah mereka, maka sekelilingmu mendapatkan cahaya daripada perilakumu dan juga merasakan nikmat dari segala perbuatan yang engkau sudah lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter itulah yang disukai oleh Tuhan ada pada hidup saudara dan hidup saya. Saudara, sampai jumpa dengan judul-judul yang lain lagi. Kami akan datang menyapa di saat saudara istirahat menikmati makan siang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.